Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Kembali lagi jumpa dengan saya melalui channel ini. Kali ini kita akan membahas pertanyaan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 17 sampai tanggal 23 September tahun 2023. Ada 3 pertanyaan yang diajukan di sini dan semuanya merupakan penjabaran dari Kitab Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kita langsung saja masuk pada 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa pemahaman saudara mengenai carilah Tuhan, kamu pasti berhasil, menurut Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Yang kedua, mengapa kita harus melakukan berbagai usaha untuk mencapai keberhasilan selaku orang yang takut akan Tuhan Allah dalam mewujudkan healthy church atau gereja yang sehat di tengah-tengah dunia ini. Yang ketiga, bagaimana peran gereja membawa jemaat untuk mengucap syukur atas keberhasilan dalam segala aspek kehidupan. 3 pertanyaan ini yang akan kita bahas melalui kesempatan ini. Dan mari kita masuk pada pertanyaan yang pertama. Apa pemahaman saudara mengenai carilah Tuhan, kamu pasti berhasil, menurut Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Saudara, pertanyaan nomor 1 mengajak kita untuk menggali pemahaman kita tentang tema carilah Tuhan, kamu pasti berhasil, menurut Yesaya pasal 55 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Kata carilah Tuhan itu kita temukan di dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Nah, bahasa Ibraninya Dirshu Yahweh. Kata Dirshu yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia carilah, secara harfiah itu artinya adalah berlindung. Jadi Tuhan itu dipahami sebagai tempat bagi kita untuk berlindung. Arti yang lain adalah mencari, berusaha. Jadi carilah Tuhan berarti berlindunglah pada Tuhan. Jangan berlindung pada kuasa yang lain. Hanya Tuhanlah satu-satunya tempat kita berlindung. Karena itu carilah Tuhan. Berusahalah untuk selalu mencari Tuhan. Nah, mengapa kita harus berlindung kepada Tuhan? Karena Tuhan dipahami sebagai tempat untuk beristirahat, untuk berteduh. Tempat kita mendapatkan ketenangan. Karena itu cari, berusahalah untuk mendapatkannya. Dalam ayat yang ke-6 disebutkan alasan mengapa kita mencari Tuhan. Yang pertama, selama Ia berkenan ditemui. Mengapa kita mencari Tuhan? Selama Tuhan itu berkenan ditemui. Kesempatan untuk jumpa Tuhan itu sekarang, bukan nanti. Selagi engkau bernafas, saat nafasmu pergi meninggalkan ragamu, engkau tidak bisa lagi jumpa Tuhan. Engkau tidak bisa lagi menyapa dan berkomunikasi dalam doa kepadanya. Itu alasan yang pertama. Mengapa kita mencari Tuhan? Karena Tuhan itu masih berkenan ditemui. Alasan yang kedua, mengapa kita diminta mencari Tuhan? Jawabannya adalah selama Dia dekat. Selama Dia masih bersamamu. Dan itu ditandai dengan nafas pemberianmu. Jadi intinya, selama Tuhan berkenan ditemui, temuilah. Sekarang waktunya untuk menjumpai Tuhan. Bangun persekutuan dalam Tuhan. Selama engkau masih bernafas, selama itu Tuhan dekat. Karena itu carilah Dia dalam doa kepadanya. Nah, saudara sekalian, yang menarik di sini, tema kita, carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Banyak orang memahami berhasil itu jika seseorang telah mencapai sesuatu, apakah itu pangkat, jabatan, kedudukan. Ada juga yang memahami berhasil itu jika kita telah memiliki sesuatu yang berharga atau bernilai mahal, misalnya emas dan permata. Nah, berhasil yang dimaksud di sini ternyata tidak seperti itu. Saya mengajak kita semua untuk memperhatikan ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Perhatikan ayat
yang pertama sampai ayat yang ketiga, di sini digambarkan Tuhan memberi minum, memberi gandum, memberi anggur, memberi susu secara gratis, tanpa membayar. Kalimat ini sesungguhnya mengajarkan kepada kita bahwa sumber berkat adalah Tuhan. Tidak ada sumber berkat yang lain selain Tuhan. Yang kedua, air, gandum, anggur, dan susu adalah simbol kehidupan. Jadi, Tuhanlah sumber kehidupan. Tuhanlah sumber keselamatan kita. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan kehidupan itu? Bagaimana caranya agar kita mendapatkan keselamatan itu? Perhatikanlah ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Di sana disebutkan, dengarkanlah firman Tuhan dan datanglah padanya. Jadi keselamatan itu diberikan kepada orang yang mendengar firman Tuhan dan mau datang kepada Tuhan. Yang kedua, mari kita melihat ayat 4 sampai ayat yang kelima. Di sini disebutkan nubuat tentang seseorang yang ditetapkan jadi saksi, jadi raja, dan pemerintah suku-suku bangsa. Ini adalah nubuatan mesianis yang menunjuk pada Yesus Kristus. Dan itu digenapi ketika Yesus bersabda, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Yang ketiga, perhatikan ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Orang fasik atau orang jahat dipanggil kembali kepada Tuhan. Ketika mereka kembali, mereka dikasihani oleh Tuhan. Mereka mendapat pengampunan dari Tuhan. Yang keempat, rancangan Tuhan pasti terlaksana. Firman-Nya tidak kembali dengan sia-sia. Hal itu dapat kita lihat dalam ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Yang kelima, Israel dibebaskan dari Babel. Dan gambaran ini secara simbolik disampaikan oleh Nabi Yesaya. Gunung-gunung, bukit, pohon, bersorak-sorak, bersukacita. Ini merupakan bahasa simbolik yang menunjuk pada sukacita yang dialami oleh bangsa Israel yang dibebaskan oleh Tuhan dari penjajahan Babel. Kemudian gambaran yang berikut, semak duri berganti pohon sanobar. Semak duri itu tidak ada gunanya. Karena itu orang lebih sering membakarnya. Tetapi pohon sanobar itu pohon yang banyak manfaatnya. Pohon sanobar adalah pohon yang berusia panjang. Dan kayu dari pohon ini banyak manfaatnya. Dia bisa digunakan untuk membuat kursi, meja, dan perabot bait Allah itu pada umumnya dibuat dari pohon sanobar. Jadi, di sini digambarkan Tuhan akan menggantikan semak duri menjadi pohon sanobar. Itu artinya sesuatu yang tidak ada manfaatnya dibuat oleh Tuhan menjadi banyak manfaatnya. Kemudian yang kedua, kecubung berganti pohon murad. Kecubung itu adalah pohon beracun. Bunganya itu beracun, bisa membunuh. Sedangkan pohon murad itu adalah pohon yang menghasilkan bunga yang indah dan wangi. Jadi di sini digambarkan Tuhan akan mengubah sesuatu yang mematikan menjadi sesuatu yang indah dan wangi. Jadi simpulannya, carilah Tuhan, kamu pasti berhasil. Yang pertama saya mencatat di sini, keberhasilan itu bersumber dari Tuhan. Itu yang mau dikatakan oleh Nabi Yesaya di sini. Keberhasilan itu bersumber dari Tuhan. Yang kedua, keberhasilan itu adalah kehidupan kekal, keselamatan. Ya, itulah keberhasilan yang dimaksudkan di sini. Yang ketiga, untuk berhasil, datanglah pada Tuhan dan dengarkanlah firman Tuhan. Yang keempat, untuk berhasil, tinggalkanlah kejahatan dan hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Itulah jawaban saya untuk pertanyaan nomor 1 yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Pertanyaan nomor 2, mengapa kita harus melakukan berbagai usaha untuk mencapai keberhasilan
selaku orang yang takut akan Tuhan Allah dalam mewujudkan healthy church atau gereja yang sehat di tengah-tengah dunia ini. Pertanyaan nomor 2 ini, saudara sekalian, menarik. Mengapa kita harus melakukan berbagai usaha mewujudkan gereja yang sehat? Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, gereja yang sehat itu seperti apa? Gereja yang sehat adalah gereja yang menjadi sarana melaksanakan kehendak Allah di bumi ini. Itu gereja yang sehat. Gereja adalah tubuh Kristus. Jadi kalau gereja sehat, itu ada gereja yang menggunakan dirinya untuk menyampaikan suara Allah kepada manusia di bumi ini. Nah, dari sini kita mengerti yang dimaksud dengan gereja sehat adalah, yang pertama, gereja yang mengajarkan doktrin yang alkitabiah. Perhatikan Titus pasal 1 ayat 9. Di sana disebutkan, dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia mampu menasihati orang berdasarkan ajaran itu, dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Lebih jelas lagi jika kita membaca 1 Timotius 6 ayat 3 sampai ayat yang keempat, di sini disebutkan Alkitab harus menjadi poros pengajaran kita. Yang kedua, gereja yang sehat itu memiliki pemimpin yang saleh dan takut akan Tuhan. Perhatikan Titus 1 ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Pemimpin yang serupa dengan Kristus, sebagaimana digambarkan dalam Efesus pasal 1 ayat 22 sampai ayat yang ke-23. Yang ketiga, gereja yang sehat itu memprioritaskan pemuridan agar para anggotanya hidup sesuai dengan ajaran Kristus, mengasihi Allah dan mengasihi manusia. Yang keempat, gereja yang sehat dijumpai dalam jemaat yang mula-mula mengutamakan doktrin Alkitab, bersekutu dalam doa, beribadah, dan melaksanakan perjamuan kudus. Nah, mengapa kita harus mengusahakan gereja yang sehat? Jawabannya, agar gereja hidup sesuai dengan kehendak Sang Pemilik, yaitu Yesus Kristus. Selanjutnya, mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Bagaimana peran gereja membawa jemaat untuk mengucap syukur atas keberhasilan dalam segala aspek kehidupan? Saudara sekalian, peran gereja agar jemaat mengucap syukur, saya mencatat beberapa hal penting. Yang pertama, pemuridan. Gereja harus melakukan pemuridan, menolong jemaat memahami kehendak Allah. Betapa pentingnya bersyukur itu. Rasa syukur adalah rasa terima kasih dan apresiasi untuk hal-hal yang baik dalam kehidupan. Nah, tidak semua orang memiliki kemampuan untuk melihat nilai positif dalam kehidupan ini. Disinilah gereja harus tampil, memainkan peran itu, melakukan pemuridan agar orang-orang melihat nilai positif dalam kehidupan dan mengucap syukur. Yang kedua, ajar jemaat bersyukur, dan itu dimulai dengan menghargai hal-hal yang baik dalam kehidupan dan mengungkapkan terima kasih kepada diri sendiri dan orang-orang terdekat. Jika diri sendiri mengalami kebaikan, kita harus menyatakan terima kasih kepada Tuhan, dan ketika orang-orang terdekat kita menyatakan kebaikan kepada kita, kita harus menyatakan terima kasih kepada Tuhan. Yang ketiga, lakukanlah ritual syukur. Misalnya berdoa sebelum tidur ataupun berdoa di saat bangun dari tidur. Yang keempat, mengingat masa-masa yang sulit. Itu sesungguhnya dapat menolong kita untuk lebih bersyukur. Ketika di masa yang lalu kita mengalami masa-masa yang sulit dan kita bisa melewatinya, itu semua dapat menolong kita untuk menyatakan syukur kepada Tuhan. Yang kelima, tumbuhkanlah rasa syukur itu dengan melakukan aktivitas-aktivitas yang menyenangkan. Jika kita melakukan aktivitas yang menyenangkan, semuanya itu menolong kita mengucap syukur kepada Tuhan. Demikianlah Bapak Ibu Saudara sekalian beberapa hal yang boleh saya sampaikan, yang boleh saya share melalui kesempatan ini. Mintalah hikmat Tuhan
agar Dia menolong kita untuk lebih memahami kebenaran firman-Nya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.